Yahudi bekerja sama dengan Nasrani untuk menghancurkan Islam yang tak pernah ikut kerjasama. Yahudi tak pernah mau bekerja sama dengan manapun, dengan agama manapun untuk menghancurkan Islam. Tapi karena ketidakberhasilan dia meredupkan api cahaya agama, dia perlu kawan, dia butuhkan kawan. Siapa kawan dia? Nasrani. Ternyata Nasrani sudah, kawan dia Yahudi sudah, Nasrani sudah. Tak mampu menggoyang itu. Tak mampu menggoyang Turki Utsmani. Dia cari kawan yang ketiga. Siapa kawan yang ketiga itu? Nah, ini dia. Munafik. Tak akan pernah berhenti orang-orang kafir, baik Yahudi maupun Nasrani, untuk menghancurkan kita sampai kita mengikuti agama mereka. Adakah akidah Islam mengatakan perayaan tahun baru? Adakah syariat agama yang mengajarkan peringatan tahun baru? Adakah syariat Islam yang mengajarkan kepada kita peringatan hari ibu? Adakah ajaran Islam yang mengajarkan kepada kita hari Valentine Days, hari guru, hari buruh, hari perempuan, dan lain sebagainya? Ada. Kalau tak ada, kenapa kita ikut? Sedangkan yang ada kita tak ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan di malam hari ini kita semua istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah, menjadi orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang taat, orang-orang yang selalu diridhai oleh Allah, selalu ditunggu oleh Allah kedatangannya, dan yang dicintai. Amin ya rabbal alamin. Hendaknya kita husnul khatimah. Allah bermula dengan ayat yuriduna liyutfi'u nurallahi wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, ada sekelompok orang-orang yang ingin mematikan api cahayanya Allah, yang kemudian Allah sempurnakan api tersebut sekalipun orang-orang kafir itu tidak suka. Di dalam ayat yang lain Allah kata walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, kata Allah. Di dalam ayat yang lain Allah kata innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi thumma wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfur bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, ayat yang pertama tadi kita bacakan, ada orang-orang yang ingin memadamkan api cahaya, yang api cahaya itu Allah hidupkan, tapi mereka ingin mematikan, tapi kembali Allah hidupkan secara sempurna, meskipun kata Allah mereka tidak suka, meskipun mereka tidak suka. Di dalam ayat yang lain ada kalimat yang sangat sederhana, Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas hunar nurun ala nur, kata Allah. Ada suasana gelap gulita. Di antara gelap gulita ada satu bolongan kecil, yang dari bolongan kecil tersebut muncul lampu atau cahaya. Inilah yang disebut dengan miskat, atau bahasa lain disebut dengan miskatul anwar, tempat celah sebagai penerang.
Inilah yang disebut sebagai nilai-nilai agama oleh para ulama. Kata mereka, yang disebut dengan cahaya yang dihidupkan oleh Allah itu adalah nilai-nilai agama. Yang memegang teguh kepada nilai agama dia hidup, yang tidak berpegang teguh pada nilai agama dia mati. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, merujuk kepada ayat yang kedua yang tadi kita bacakan, walan tarda ankal yahud walad nasara hatta tattabi'a millatahum. Apapun itu, orang Yahudi dan Nasrani, sampai kapanpun mereka tetap akan menghancurkan kita dengan berbagai macam program dan proyeknya agar kita tetap bisa jauh daripada Al-Quran. Louis raja yang ke-16 masuk dalam penjara menjadi tawanan. Ketika dalam penjara menjadi tawanan, dia sampaikan kepada orang-orang yang pengikutnya yang di luar, jangan perangi Islam dengan senjata, tapi perangi Islam dengan otak. Sehingga yang terjadi, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, disambut baik oleh mereka. Bagaimana peran Yahudi sebagai seorang pemula dalam merusak akal manusia, bernama Theodor Herzl ketika dia berada di Palestina, ketika dia berada di Turki, untuk menghanguskan api-api yang tadinya dihidupkan oleh Allah. Kobaran api perjuangan dan jihad umat muslim pada masa Turki Utsmani nampak dikobarkan atau dipadamkan oleh Theodor Herzl hanya dalam jangka 50 tahun. Sampai hari ini api itu tak pernah hidup kembali. Baru hidup sedikit mati, Apa kata Theodor Herzl? 50 tahun ke depan Islam tak ada lagi, yang ada sekulerisme. Inilah yang terjadi hari ini di tengah umat muslim hari ini. Betapa jauhnya nilai agama dari diri kita semua hanya karena disebabkan pengaruh New World Order. Tatanan kehidupan yang baru yang dimula dan dipegang oleh kelompok yang disebut dengan secret society, masyarakat rahasia yang kepalanya adalah Yahudi. Yahudi bekerja sama dengan Nasrani untuk menghancurkan Islam yang tak pernah ikut kerjasama. Yahudi tak pernah mau bekerja sama dengan manapun, dengan agama manapun untuk menghancurkan Islam. Tapi karena ketidakberhasilan dia meredupkan api cahaya agama, dia perlu kawan, dia butuhkan kawan. Siapa kawan dia? Nasrani. Ternyata Nasrani sudah, kawan dia Yahudi sudah, Nasrani sudah. Tak mampu menggoyang itu. Tak mampu menggoyang Turki Utsmani. Dia cari kawan yang ketiga. Siapa kawan yang ketiga itu? Nah, ini dia. Munafik. Orang ketiga itu munafik. Yang paling mudah menghancurkan nilai Islam adalah orang Islam itu sendiri. Maka poin penting kita hari ini, starting pointnya adalah bagaimana posisi kaum munafik berada di tengah kita yang justru datang sebagai peredup cahaya-cahaya agama. Itu ayat yang kedua. Pada ayat yang ketiga Allah kata innal ladzina yakfuruna billahi wa rasul. Ada orang-orang sekelompok orang yang kemudian berkufur atau melakukan mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Allah sebut dalam ayat selanjutnya ulaika humul kafiruna haqqa. Orang-orang kafir beneran. Tadi Yahudi Nasrani itu kafir beneran. Tapi kalimat selanjutnya wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasul. Ada orang-orang yang ingin membedakan mana iman kepada Allah dan mana iman kepada Rasul. Masih dalam kategori kafir ataupun masuk pada kategori yang kedua. Namanya munafik. Uniknya lagi pada ayat selanjutnya Allah sampaikan wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfur bi ba'd. Sebagian golongan di antara kaum-kaum muslimin itu ada yang beriman kepada sebagian ayat Al-Quran dan tidak beriman kepada sebagian ayat Al-Quran. Uniknya adalah umat muslim tapi tak beriman kepada ayat Al-Quran, hanya beriman kepada sebagian ayat Al-Quran. Apa maksudnya? Beriman kepada ayat yang dia kehendaki dan tak beriman kepada ayat yang tidak mereka kehendaki. Kita ambil contoh. Mereka tak suka dengan ayat-ayat azwaja, berpasang-pasangan. Sehingga muncul kelompok pembenci ayat Al-Quran. Mereka LGBT adalah kelompok-kelompok yang tak suka dengan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan berpasang-pasangan itu adalah laki-laki dan perempuan atau wanita dan bejantan. Kata LGBT yang berpasang-pasangan itu mau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan.
Ini mereka menolak sebagian ayat Al-Quran. Tapi pada hakikatnya mereka beriman kepada Allah. Artinya beriman kepada sebagian ayat Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Mereka percaya itu ayat. Mereka percaya kok ayat Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu Esa. Mereka katakan. Mereka beriman kok kepada Allah. Tapi mengapa pada ayat Nabi Lut mereka tak percaya? Artinya nu'minu bi ba'din wa nakfur bi ba'd. Ada kelompok yang lain, ada. Mereka yang tak suka, mereka yang tidak suka dengan ayat yang mengatakan haram nikah beda agama. Mereka katakan nikah beda agama itu haram kata Allah, tapi kata mereka tidak haram karena kondisi sudah berbeda. Sehingga apa? Mereka tetap beriman kepada Allah. Mereka tetap membaca Al-Fatihah. Mereka tetap percaya kepada tafsir-tafsir surat. Tapi mereka tidak percaya pada ayat-ayat tertentu yang sesungguhnya mereka masuk di dalam itu. Jadi mana yang ingin mereka cintai, yang suka dengan mereka. Mana yang mereka tidak suka, mereka tidak cintai. Artinya nu'minu bi ba'd wa nakfur bi ba'd. Kalimat selanjutnya kata Allah, wa yuriduna an yattakhidha baina dzalika sabila. Itulah jalannya untuk merusak akidah umat Islam. Salah satunya harus dengan kelompok-kelompok tertentu jika ingin berhasil. Kalau tidak berhasil, nanti kita kaitkan. Kalau tidak akan berhasil mereka merusak Islam. Kenapa tidak berhasil? Karena ketika Islam diajak berjihad, tombak jihad paling tinggi umat muslim. Ketika diangkat tombak, satu perintah semua maju. Tapi ketika jihadnya melawan hawa nafsu, mundur semua. Ayo berjihad melawan hawa nafsu, semua turun. Kenapa? Karena paling berat itu melawan hawa nafsu. Asyaddul jihad jihadul hawa. Apa contohnya? Paling berat menahan hawa nafsu untuk tidak korupsi. Itu jihad hawa nafsu. Paling kuat, jihad paling kuat adalah menahan diri untuk tidak keluar di malam tahun baru. Sementara di tengah para pemuda-pemuda dan orang-orang keluar berombongan untuk melihat kembang api meletus. Yang sama sekali tak ada manfaat. Bayangkan kita menahan diri. Jangan keluar, jangan keluar, jangan keluar. Kita muslim sejati. Dibisikkan. Tapi ada kambing guling di situ. Goyang. Hanya karena kambing guling. Goyang. Iya juga ya. Akhirnya datang juga. Keluar juga di malam tahun. Keluar juga di malam tahun baru. Hanya karena kambing. Coba kalau seandainya sapi yang melompat. Kalau sapi guling. Bukan keluar lagi. Semua keluar satu keluarga. Kenapa? Itu banyak sapi itu. Kalau kambing mungkin sedikit porsinya. Artinya apa? Berjuang melawan hawa nafsu. Ulaika humul kafiruna haqqa. Kata Allah, orang-orang kafir yang benar itu. Orang kafir terbagi dua. Satu, orang kafir benaran yang non-muslim. Yang kedua, orang muslim tapi kufur. Dia tak kafir memang. Tapi mereka kufur, pelaku kekufuran. Seorang muslim yang mengucapkan selamat Natal kufur. Seorang muslim yang tidak sholat kafir. Man taraka shalah kafir fahuwa kafir, man taraka zakah fahuwa kafir, man taraka shaum fahuwa kafir. Yang meninggalkan rukun Islam, yang meninggalkan rukun iman, semua kafir. Tapi apakah kafir mereka keluar daripada Islam? Tidak. Mereka sederajat dengan dosa-dosa pelaku kekafiran yang disebut oleh para ulama kufur. Berarti orang yang mengucapkan selamat Natal kufur. Menurut pandangan saya kufur. Kenapa saya katakan kufur? Karena tak selayaknya seorang mukmin mengucapkan itu. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau umat-umat muslim ini melakukan perayaan hari raya, melakukan peringatan tahun baru atau merayakan tahun baru? Bagaimana posisinya? Dikatakan para ulama syubhat atau syirik samar-samar. Makanya disebut dengan syubhat. Kenapa kita katakan syubhat? Dinisbatkan kepada hal yang haram tak bisa. Dinisbatkan kepada yang halal juga tak bisa. Kenapa syubhat? Karena di tengah-tengah antara hukum halal dan antara hukum yang haram. Dikatakan haram tak bisa. Dikatakan halal tak bisa. Tapi dia dikatakan syubhat. Kenapa syubhat? Tak ada hukum. Kenapa kok tak ada hukum? Siapa yang mau mengambil hukum? Apa yang harus dihukumi? Adakah sesuatu yang harus dihukumi? Kapan bisa dihukumi? Ketika sesuatu terjadi. Ada manfaat bisa dihukumi. Ada mudarat bisa dihukumi. Sekarang tergantung mana yang paling besar, mudarat atau manfaat. Kalaulah manfaatnya lebih besar, maka bisa dihukumi mubah. Tapi kalaulah mudaratnya lebih besar, maka bisa dikatakan haram. Sekarang pertanyaannya kembali kepada kembali kepada pola pikir kita melihat itu. Perayaan tahun baru, apakah datang mudarat yang besar?
Mudarat yang besar atau manfaat yang besar? Mudaratnya jauh lebih besar. Banyak orang-orang yang melakukan perayaan tahun baru menyediakan ladang-ladang maksiat. Sehingga yang terjadi zina. Mereka sediakan semua tempat-tempat untuk perzinahan. Ada yang melakukan trompet, mutasyabih, au yusbih bil kufri. Mereka menyamakan perbuatan mereka dengan orang kafir. Kenapa tidak? Penetapan perayaan tahun baru pada pertama sekali 1582 oleh Paus, siapa dia? Gregorian. Kemudian ditetapkan kembali pada periode selanjutnya 1752 oleh siapa? Sama Paus Gregorian selanjutnya. Artinya apa? Umat muslim hari ini merayakan satu perayaan yang ditetapkan oleh siapa? Yang dimulai oleh siapa? Kafir. Artinya apa? Kita sedang mengikuti perbuatan-perbuatan orang yang tak ada dalam tradisi umat Islam. Tapi uniknya berbahagia di atas kesyubhatan yang jelas. Kenapa saya katakan syubhat? Karena hari ini umat muslim tak sadar mana yang halal dan mana yang haram. Ini bukan masalah syubhat hukum, tapi syubhat perilaku yang ditonjolkan umat muslim itu sendiri. Dia tak sadar ini hukumnya halal atau haram. Main laku-lakukan saja. Coba cari tahu dulu sesuatu tersebut. Sehingga kita sadar apakah perbuatan ini boleh kita lakukan atau tidak. Kembali kepada perbuatan yang kedua kata Nabi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baiknya keislaman seseorang itu meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi umat muslim. Pertanyaannya adalah perayaan tahun baru ada manfaat bagi umat muslim? Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah kebodohan yang nyata. Menengok bom meletus. Habis bom meletus semua balik ke rumah masing-masing. Pertanyaannya, kenapa tak buat bom di rumah saja? Buat bom di rumah masing-masing, selesai tengok bom pulang balik ke kamar, tidur. Kenapa harus menunggu jam 12? Itu masa perubahannya. Ini yang disebut dengan syubhat samar-samar. Salah, syirik samar-samar. Yang dicari oleh orang adalah momentum. Coba kalau tidak ada momentum, ada enggak perayaan-perayaan tersebut? Tak ada perayaan. Kenapa? Yang menjadi masalah adalah momentum. Sama halnya dengan perayaan Hari Ibu. Sama halnya dengan Valentine's Day. Sama halnya dengan feminisme, Hari Perempuan. Apapun itu bukan berdasarkan kepada prinsip dan tradisi Islam. Dan itu jauh daripada nilai-nilai keislaman. Hari Guru sama. Tidak perlu kita memperingati Hari Guru. Tidak perlu kita memperingati ulang tahun. Tidak diulang juga tahun itu tetap akan berulang. Tidak perlu diulang pun dia tetap akan berulang. Artinya apa? Artinya hari ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Dalam metode perang pemikiran, ada 4 metode dan strategi yang dilakukan oleh kafir Quraisy orientalis untuk merusak akidah kita. Yang pertama tashkik. Dah kita sampaikan di masjid kita nih. Ini masjid pertama kali yang menyampaikan tentang perang pemikiran dalam penyampaian metode. Satu di antara 4 itu tashkik, membuat umat muslim ragu dengan nilai agama Islam itu sendiri. Apa yang kita lihat? Hari ini kita lihat. Malam ini kita akan lihat. Berapa banyak orang yang keluar, kalau dia muslim sejati, kalau dia benar-benar muslim, dia tidak akan melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Tapi kalau dia muslimnya abal-abal atau KTP saja, kita akan lihat berapa banyak umat muslim yang berboncengan laki-laki perempuan yang bukan suami istri hanya untuk datang ke salah satu tempat memperhatikan tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat. Satu. Yang kedua, di dalam perayaan hari tahun baru yang kita khawatirkan, yang dijadikan kambing hitam adalah agama. Di balik adanya muhasabah, di balik adanya mohon maaf pengajian, ada konser-konser tertentu. Pertanyaannya lebih rame mana? Lebih lama mana? Konsernya atau pengajiannya? Biasanya lebih rame konsernya. Pas lagi pengajian semua diam, tenang, khusyuk. Nggak tahu entah tidur entah apa. Tapi pas konser semua muncul. Entah tangan siapapun tak sadar yang dipegang. Bercampur laki-laki perempuan. Pernahkah kita berpikir demikian? Kita sedang menyediakan lapangan kemaksiatan. Bercampurnya laki-laki perempuan haram atau tak haram?
Kalau itu haram, siapa yang menyediakan? Kalau pemerintah yang menyediakan, berarti pemerintah bersalah. Bertanggung jawab. Kenapa harus bertanggung jawab? Karena dia yang menyediakan lapangan. Kecuali pemerintah bilang begini, pokoknya laki-laki perempuan, laki-laki sini, perempuan di sini. Setiap yang datang harus sendiri-sendiri, tidak boleh boncengan. Ini aturan agak berat sedikit. Saya kira tidak ada yang datang itu. Pengajiannya dari pertama sampai akhir. Sampai di akhir nanti semua berdoa istighosah. Minta hujan. Atau istisqa ya. Istighosah atau istisqa, terserahlah. Tapi saya kira tidak ada yang datang. Kenapa? Yang ditengok adalah ingin menengok momentum terbaik ketika bom meletus naik ke atas. Itulah yang kita praktekkan bersama. Begini kepala kita semua. Menunggu semua orang ke atas. Tak sadar dia kunci motornya hilang, hontornya hilang. Tak sadar. Karena sedang menengok ke atas. Meletus mercon tadi, puar. Bubar semua. Selesai kata dia. Bayangkan Bapak Ibu kebodohan yang nyata di tengah umat Muslim yang kita pandang bersama. Main dengan trompet. Bapak Ibu tahu sejarah trompet. Siapa yang melakukan hal demikian? Di dalam Islam trompet itu kapan berlanjut? Kapan akan terjadi? Tinggal tunggu kiamat. Jadi kalau kita menghidupkan trompet seolah-olah mau kiamat sudah itu. Sudah siap. Kalau sudah siap tak masalah. Tapi siapa yang melakukan tradisi-tradisi trompet? Kafir. Orang kafir Nasrani. Dalam perayaan Natal dan dalam perayaan Tahun Baru. Kenapa digandeng? Ada sejarah? Ada. Enggak mungkin tanpa sebab. Ingat Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Bukan tanggal 25. Tapi tanggal 31. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Cari sejarahnya. Apa itu tanggal 31? Bukan tanggal 25. Di tanggal 21, di tanggal 31 itulah peresmiannya. Pembaiatannya, pelakukan semuanya. Disitulah perubahannya. Dan itu berbeda-beda. Artinya apa? Disitulah pada tanggal itulah ditetapkannya orientalis dengan berbagai macam gerakan mereka untuk merusak umat Islam dalam metode-metode dalam metode-metode peruntuhan akidah terhadap umat Muslim itu sendiri. Bayangkan Bapak Ibu, berapa banyak umat Muslim hari ini yang terkicuh dengan sifat-sifat itu, dengan karakter-karakter meragukan itu. Kalau Bapak Ibu berkata kepada orang-orang yang pakai celana lepis hari ini, kami sudah menutup aurat. Betul apa tak betul? Coba tanyakan orang yang pakai celana lepis, Anda sudah menutup aurat atau belum? Jawaban mereka apa? Apa jawabannya? Kami sudah menutup aurat. Pertanyaannya, menutup aurat apa telanjang? Nabi kata orang seperti ini berpakaian tapi telanjang. Uniknya cara berpikir yang ditanamkan oleh orientalis dan liberal kepada mereka. Mereka katakan kami sudah menutup aurat. Padahal mereka menutup dengan menampakkan lekuk tubuh yang Nabi katakan itulah yang disebut dengan berpakaian tapi telanjang. Yang kedua, perhatikan betapa mudahnya anak muda hari ini berpegangan tangan laki-laki dengan perempuan. Apa jawaban mereka ketika ditanya? Kenapa kok kalian pegangan tangan? Jawabannya sederhana. Kan cuma pegangan tangan tanpa ada dosa. Pertanyaannya, berdosakah atau tidak? Kalau mereka mukmin, kalau mereka muslim, kalau mereka tahu nilai-nilai agama, tidak akan berpegangan tangan laki-laki dan perempuan. Bercampur duduk laki-laki dan perempuan. Kalau mereka tahu nilai dia, kalau mereka tahu hukumnya, akankah mereka duduk bersama? Tidak akan. Makanya Bapak Ibu, kenapa perayaan tahun baru atau sebagian kalangan ulama mengatakan itu perbuatan yang syubhat. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Orang yang terjerumus dalam kesubhatan, dia akan terjerumus dalam perkara yang haram. Sampai di sini paham? Saya tak katakan perayaan tahun baru itu haram. Saya tak katakan perayaan tahun baru itu halal ataupun mubah. Tapi saya katakan perayaan tahun baru adalah program syubhat. Tapi kata Nabi, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Orang yang terjerumus dalam perbuatan syubhat, dia terjerumus dalam perbuatan yang walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Artinya apa? Tak akan pernah berhenti orang-orang kafir, baik Yahudi
maupun Nasrani untuk menghancurkan kita sampai kita mengikuti agama mereka. Apa kata Luis? Kalau berharap mereka ikut agama kita mungkin sulit. Tapi kalau kita berharap mereka redup daripada nilai agama, itu sangat mudah. Hadirkan kepada mereka program-program yang bisa merusak akidah mereka. Uniknya adalah tradisi ulang tahun di antara atau di kalangan umat muslim hari ini tradisi yang biasa dilakukan. Justru mohon maaf, menghadirkan ustadz-ustadz untuk berdoa. Betul apa tak betul? Ustadz, doakan ulang tahun kami. Ya besok saya mau ulang tahun, tolong datang ya, doa. Tanpa sadar Pak, program ulang tahun ini, itu siapa yang pertama kali melakukan? Oh Nabi kah ulang tahun? Nabi tak kata ulang tahun. Tak ada Nabi pernah melakukan ulang tahun. Memang tidak, bukan ulang tahun. Nabi hanya mengingat kelahiran dia di hari Senin dengan berpuasa. Mengingat bukan memperingati, ingat kalimatnya. Mengingat bukan memperingati. Adakah hal yang penting untuk kita lihat? Di situ ada tasyabbuhil muslimina bil kufri. Bagaimana orang-orang mukmin, orang-orang muslim menyerupai perbuatan-perbuatan orang kafir tanpa disadari orang muslim itu sendiri bahwa mereka telah mengikuti perbuatan-perbuatan orang kafir. Inilah yang disebut dengan tergadainya akidah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Maka ada poin penting yang ingin kita sampaikan. Pendangkalan akidah yang dilakukan oleh mereka. Ada 5 poin Bapak Ibu. Yang pertama kata para ulama, pendangkalan akidah atau sebab terjadinya pendangkalan akidah di kalangan umat muslim satu saja. Dia ada 5, kita ambil poin yang pertama. Apa kata dia? Kebodohan terhadap akidah yang benar. Kita ambil contoh. Adakah akidah Islam mengatakan perayaan tahun baru? Adakah syariat agama yang mengajarkan peringatan tahun baru? Adakah syariat Islam yang mengajarkan kepada kita peringatan hari ibu? Adakah ajaran Islam yang mengajarkan kepada kita hari Valentine Days, hari guru, hari buruh, hari perempuan, dan lain sebagainya? Ada. Kalau tak ada, kenapa kita ikut? Sedangkan yang ada kita tak ikut. Misal, tahu solat tu 5 waktu, kadang kita masih bolong. Ini kita mau ikut syariat yang tidak diadakan. Kenapa? Karena mengikuti sesuatu yang baru ini lebih enak daripada yang lama, kata dia. Bayangkan kekufuran yang nyata tuh di situ. Salat tak pernah sempurna 5 waktu, tiba-tiba mereka berkokoh ingin melakukan peringatan malam tahun baru. Salat tidak, peringatan tahun baru pula yang dibuat. Telah sempurnakah iman kita? Sudah cukup baguskah iman kita? Sudah cukup baikkah Islam kita? Sampai kita harus mengambil jalan lain untuk menambah akidah kita? Adakah masalah kemurnian akidah di situ? Tidak. Justru kerusakan yang terjadi. Yang pertama, kebodohan pada nilai-nilai akidah yang benar. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini malam bukan malam peringatan tahun baru. Malam hari ini. Karena tradisi kajian memang diisi di hari Selasa. Bertepatan dengan malam tanggal 1 Rajab. Tadi, maghrib tadi. Dah masuk. Tanggal 1 Rajab. Sudah selesai, sudah masuk. Artinya ini tidak ada kaitannya dengan perayaan tahun baru. Dan ini bukan penghujung tahun. Kenapa kita katakan bukan penghujung tahun? Penghujung tahun nanti kalau dalam Masehi itu jam 12 nanti. Jangan lupa bawa balon. Bawa apa? Lampu. Ini unik ini Bapak Ibu. Tradisi-tradisi seperti ini harus jauh dari nilai-nilai Islam. Harus kita jauhkan dari keluarga kita. Yang kita takutkan akidah kita yang tergadaikan. Mohon maaf Bapak Ibu. Anak-anak kita tidak sadar apa yang tertera di balik program yang mereka buat. Bapak Ibu harus paham. Dan ini saya sampaikan. Bapak Ibu harus yakin dengan program ini. Kenapa saya katakan harus yakin? Tidak akan pernah orang Yahudi dan Nasrani itu senang dengan Bapak Ibu. Tidak akan pernah. Bagaimana caranya biar Bapak Ibu itu jauh dari Al-Quran? Bagaimana caranya Bapak Ibu itu jauh daripada sholat 5 waktu dan tepat? Kita ambil contoh. Sholat Isya berapa softnya? Sholat Maghrib berapa softnya? Besok nanti malam Bapak Ibu lihat. Berapa banyak mana manusia yang keluar nanti itu. Mengaku mukmin semua, mukmin semua. Mengaku muslim semua, muslim semua. Tapi pertanyaannya mengapa mereka keluar di sana sementara ke sini tidak? Itu pertanyaan besar bagi kita Pak. Titik.
Makanya mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Akidah itu tidak main-main. Apa kata para ulama? Tidak ada toleransi dalam nilai akidah. Saya sepakat Pak. Tidak ada toleransi dalam masalah akidah. Bagi saya perayaan tahun baru itu tasyabuh dengan bil kufri. Bagi saya. Saya mengikuti jejak Syekh Yusuf Al-Qardawi, Syekh Ramadan Al-Buti. Apa kata beliau? Tidak ada toleransi dalam urusan akidah. Termasuk pengucapan selamat Natal, mengikuti perayaan tahun baru. Apapun itu, siapapun dia. Tapi itu Ustaz itu ikut dia menyampaikan kajian. Itu masalah tuh. Yang uniknya lagi Pak, mohon maaf ya Pak, mohon maaf. Jangan tersinggung lah. Ya, lu siapa gitu. Lu dai abal-abal. Sementara kami dai nasional ataupun internasional. Kira-kira Bapak Ibu akan ikut yang abal-abal apa yang internasional itu? Secara pola pikir dan psikologi jamaah, mereka akan pandang itu saja, mereka ikut. Apalagi ngapain kita ikuti yang lain, kata dia. Sampai di sini paham? Yang terkenal aja mereka mengadakan kok, mereka ikut peringatan tahun baru kok. Ini yang menjadi masalah kita hari ini Pak. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf betul saya sampaikan. Kata Nabi di akhir zaman itu ada du'atun ila abwabi jahannam. Ada dai yang mengajak ke neraka jahannam. Saya tak katakan mereka ngajak ke neraka jahanam ya, tapi Nabi yang kata, kelak kata Nabi di akhir zaman ada dai-dai yang akan mengajak ke neraka jahanam. Siapa mereka? Dai-dai yang yang dai-dai yang mencintai dunia. Dai-dai yang mohon maaf tak bisa mempertahankan akidah dia di tengah gejolak dunia yang begitu luas dalam pandangan dia. Berat Bapak Ibu, berat. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, bisa jadi yang berbicara di sini itu mungkin yang mengikuti hanya 1, 2, 3, 4. Tapi bisa jadi mereka yang terkenal yang diikuti oleh ribuan manusia. Sehingga ketika satu orang berkata, meskipun yang berkata itu betul, belum tentu bisa diikuti. Paling tidak kita menyampaikan itu dulu. Karena kelak kata Nabi di akhir zaman, kata Nabi, yang paling banyak di tengah umat muslim adalah munafik. Bukan mukmin. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadilah manusia yang aneh di tengah manusia-manusia yang tidak berpegang teguh kepada nilai-nilai agama. Artinya apa? Orang yang berpegang teguh dengan nilai agama di akhir zaman itu adalah manusia yang aneh, kata Nabi. Yang aneh. Kenapa kok aneh? Kenapa kok asing? Karena mereka berpegang teguh kepada nilai-nilai agama. Sementara umat muslim yang lain mohon maaf KTP saja. Kenapa? Karena mereka tidak mau berpegang teguh kepada nilai agama. Mereka katakan nilai-nilai agama merusak tatanan kehidupan. Makanya Bapak Ibu, keberhasilan kaum liberal itu atau kaum sekuler itu memisahkan kita dari nilai agama. Apa contohnya? Peringatan tahun baru. Itu contoh yang paling nampak. Bayangkan kita dipaksa untuk keluar rame-rame untuk melihat perbuatan yang tidak bermanfaat sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, bayangkan kita disuruh mengaminkan satu perbuatan dengan tradisi-tradisi kafir yang masuk ke dalam umat muslim dan kita amini tradisi tersebut. Iya apa tak iya? Coba Bapak Ibu bayangkan, andai kata peringatan tahun baru itu ditiadakan. Apa yang ada dalam benak kita hari ini? Misal tidak ada perayaan tahun baru. Sunyi dan senyap begitu saja. Apa yang terjadi dalam pikiran sebuah tradisi yang sudah hilang? Kalaulah tradisi sudah pernah terjadi, tiba-tiba hilang tradisi tersebut, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang ada dalam benaknya orang? Kok sunyi ya? Kok nggak ada ya? Kok ini ya? Kok itulah yang kita maksud. Keberhasilan mereka menanamkan keinginan dan rasa cinta terhadap tradisi-tradisi yang rusak tadi berhasil kaum sekuler. Apa kata kaum sekuler? Alhamdulillah. Cuman sekuler nggak bilang alhamdulillah juga, kecuali yang orang-orang munafik. Orang munafik itu mengatakan senang hati mereka ketika kita mengikuti perbuatan atau program-program yang mereka lakukan. Artinya apa? Umat muslim yang sadar diri sekarang mau menjadi muslim atau mukmin itu tergantung pada diri kita hari ini, Pak. Muslim banyak, mukmin sedikit. Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Lebih banyak muslim atau mukmin? Mana yang lebih banyak? Muslim atau mukmin? Muslim kan? Sekarang saya tanya, banyak enggak orang mukmin? Banyak enggak? Banyak. Siapa di antara seberapa banyak orang mukmin itu dan berapa banyak yang sholat di masjid?
Kalau udah kembali kajiannya ke situ agak susah sedikit. Nanti kalau yang banyak sholat di masjid, siapa yang khusyuk? Kan ujung-ujungnya begitu. Seorang profesor dari Inggris dalam penelitiannya mengatakan, aku melihat Islam di Indonesia, aku melihat Muslim di Indonesia, tapi aku tak melihat Islam. Apa artinya? Aku melihat orang Muslim bertebaran di Indonesia, tapi aku tak melihat nilai-nilai keislaman ada pada diri mereka. Tahu maksudnya Bapak Ibu? Satu sisi, penelitian ini penting untuk kita jadikan cambuk bagi kita. Kenapa? Karena begitu jauhnya kita dari nilai agama. Satu. Yang kedua, begitu jauhnya akhlak-akhlak Islami dari tubuh kita. Yang ketiga, betapa jauhnya umat Muslim dari kitab suci Al-Quran. Iya apa tak iya? Iya atau tidak? Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Dalam setiap acara apapun, mesti ada baca Quran kan? Pertanyaan kita adalah, seberapa jauh umat Muslim yang mendengarkan ayat Al-Quran yang dibacakan bertadabbur? Sumpah dengan Al-Quran itu hanya di fikiran. Tangan pun masih tetap korupsi. Tapi sumpahnya pakai Al-Quran. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Makanya disebut dengan sumpah palsu. Nah, jangan tersinggung. Memang begitu keadaan kita. Artinya apa? Program yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy dalam perang pemikiran itu berhasil. Sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang harus menjaga nilai-nilai itu sekarang? Ini poin pentingnya Bapak Ibu. Kalau sudah sadar kita akan tergadainya akidah kita, siapa yang harus menjaga akidah itu? Siapa yang harus menjaga, Pak? Siapa yang harus menjaga akidah Islam itu? Umat mukmin itu sendiri. Kalau kita tak bisa jaga, ya habis. Yang kedua, siapa yang harus bisa menjaga? Pemerintah. Karena yang paling punya peran besar, kalau pemerintah katakan tiadakan malam tahun baru, selesai tak urusan? Selesai. Tutup semua hotel. Tutup apa tidak? Yang buka hotelnya tangkap. Misal pemerintah bilang begitu. Tidak ada ladang kemaksiatan tuh Pak. Tidak ada zinah di situ Pak. Saya pernah lakukan penelitian Pak. Bukan penelitian secara terstruktur ya. Tapi saya pernah masuk beberapa hotel ketika perayaan malam tahun baru. Penuh. Semahal apapun penuh. Kita cross check, kita tanya diam-diam. Ada anak yang masuk di situ suami istri? Yang bukan suami istri. Ada Ustaz. Ada Pak katanya. Bahasa lainnya ngotel. Coba bayangkan. Apa yang terjadi Pak? Zina atau tak zina? Jadi pertanyaan saya adalah, mau jadi apa negara kita nih? Kita berharap makmur, tapi kita bermaksiat. Kita berharap kebaikan dan keberkahan, tapi kita memberikan ladang kemaksiatan. Maka tak salah kata Nabi, kelak di akhir zaman yang tersebar di muka bumi, kemungkaran, kemaksiatan, perzinahan yang dianggap biasa oleh umat muslim hari ini. Bayangkan kemerosotan akidah dari perbuatan yang samar-samar dalam subhatnya tahun baru menjadi sebuah tradisi yang hampir mayoritas umat muslim tidak sadar. Betul apa salah? Sekarang kita lihat. Ada enggak umat muslim yang membolehkan atau yang menghukumi mubah terhadap perayaan tahun baru? Ada. Bukan tidak ada. Itulah sandaran mereka. Kenapa mereka bolehkan? Apa kata mereka? Boleh melakukan dan merayakan perayaan tahun baru dengan catatan diisi dengan kebaikan-kebaikan. Muhasabah, pengajian. Itu kata mereka. Kalau saya katakan, terjerumuslah orang tersebut dalam pemahaman yang rusak terhadap akidah yang sahih. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Yang pertama tadi apa metodenya yang mereka lakukan? Tashkik. Menimbulkan keraguan-raguan dalam benak umat muslim terhadap nilai agama itu sendiri. Contohnya perayaan tahun baru. Yang kedua, taswih. Apa itu taswih? Pengaburan. Nah, ini dia penting Bapak Ibu. Kita ambil salah satu contoh dari perayaan Hari Ibu. Lihat Hari Ibu. Sekarang Hari Ibu itu sudah menjadi satu tradisi di kalangan manusia hari ini. Uniknya lagi, semua orang baik muslim ataupun non muslim akan berbondong-bondong untuk membagikan hadiah kepada orang tua. Jangan tersinggung ya ibu-ibu jangan tersinggung.
Jangan tersinggung. Itu berarti Anda sedang dihina oleh anak Anda sendiri. Kenapa? Mereka cuma memperingati dan beri hadiah kepada ibu 1 kali dalam setahun. Itu satu. Sebenarnya bukan itu yang mereka ingin angkat. Bagaimana momentum perayaan Hari Ibu itu menjadi satu dasar yang diyakini oleh umat muslim bahwa itu hari paling sakral. Ini yang disebut dengan pengaburan nilai-nilai orang tua dalam Al-Quran. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, tak lagi sandaran mereka kepada Al-Quran, tapi sandaran mereka kepada momentum perayaan Hari Ibu. Coba bayangkan. Sampai ke situ kita harus pikir, iya harus. Karena itu metode mereka. Itulah yang disebut dengan perang pemikiran. Kalau bukan karena pikiran, kita tak diserang. Tapi itu yang mereka serang. Makanya begitu mudah merusak kita tuh dengan serang pikiran itu tadi. Kalau dengan jihad kita dah tahu Pak. Misal kita bilang begini. Babi itu haram apa tak haram? Oke. Haram ya. Sekarang saya tanya, minyak babi haram apa tak haram? Haram. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Siapa yang hafal nama minyak babi dalam bahasa Inggris? Sebutkan satu saja. Satu aja Pak. Nama minyak babi dalam bahasa Inggris. Tidak usahlah minyak babi. Nama babi dalam bahasa Inggris. Hah? Apa? Bekot. Ada lagi? Pig. Ada lagi yang lain? Pork. Bapak Ibu kasih tahu. Saya kasih tahu. Ada 200 lebih nama babi yang tersebar di tengah makanan-makanan yang tersebar di tengah umat muslim hari ini. Sekarang saya tanya, kebodohan kita di mana? Tidak paham bahasa. Betul apa salah? Sekarang saya tanya, berapa banyak yang hadir sekarang ini yang bisa bahasa Inggris? 1, 2, 3 paling. Mereka rusak kita dengan bahasa Inggris, mereka rusak kita dengan bahasa Arab. Coba. Ada yang tahu kalau kuaci itu ada campuran minyak babi? Ada yang tahu? Kuaci warna merah campurannya minyak babi itu. Tak ada yang tahu. Kita dirusak bukan hanya karena makanan, bahasa kita tak tahu. Sampai di sini paham. Ini kasus yang kedua Bapak Ibu. Pengaburan tentang makna Al-Quran hari ini. Yang lagi tersebar di tengah umat muslim hari ini, yang lagi rame-ramenya Bapak Ibu. Apa kata mereka? Cerita-cerita Nabi dalam Al-Quran itu dongeng belaka. Itu videonya sudah tersebar itu Bapak Ibu. Kita bantah besok Bapak Ibu. Ada momennya kita bantah itu. Kalau perlu di sini kita sediakan. Kita pakai PowerPoint, kita lihat betul tidak mereka mengatakan demikian. Betul Bapak Ibu. Itu sudah dikatakan oleh orang terdahulu. Zaman dulu, Yahudi zaman dulu, Nasrani zaman dulu sudah katakan kepada Nabi. Qalu asatirul awwalin. Mereka sudah katakan Al-Quran itu isi cerita di dalamnya dongeng belaka. Sekarang muncul umat muslim mengaku hafal Quran, seorang wanita, dia katakan Al-Quran itu dongeng belaka, cerita di dalamnya. Coba bayangkan. Itu bukan pengaburan, pengapuran. Lebih daripada kabur kita dibuatnya Bapak Ibu. Uniknya adalah pengikutnya banyak. Apa kata dia? Aku setuju dengan dia, kata dia. Itu di kalangan yang tua-tua ini aman. Yang di kalangan anak muda serangan pertama yang mereka lakukan. Makanya mohon maaf yang paling banyak rusak hari ini anak muda atau yang tua? Kata mereka yang tua itu tinggal tunggu tanggal main aja itu. Paham maksud saya Bapak Ibu? Sekarang saya tanya, lebih ramai di kafe pada masjid? Itu pastilah Ustaz, tak mungkin kami harus jawab, oh ya oke lah. Sekarang yang kita tanya bukan itunya Bapak Ibu. Siapa banyak yang isinya siapa? Anak muda, oke ya anak muda. Muslim apa non muslim? Muslim, baik sekarang kita lihat. Nah sholatlah. Ketika azan, mereka sholat nggak? Di mana mereka sholat? Di kafe. Apa jawaban ketika kita tanya, kok enggak sholat ke masjid? Yang penting kami sholat. Sekarang saya tanya, di mana nilai yang hilang dari mereka? Di mana nilai yang hilang dari mereka? Nilai sholat berjamaah di masjid. 1. Yang kedua, apa nilai yang hilang? Peran masjid bagi mereka tidak ada. Yang ketiga, berkurangnya keimanan mereka dan pengetahuan dan keimanan mereka terhadap masjid, terhadap Allah, terhadap salat berjamaah, terhadap perintah Rasulullah. Iya apa tak sih? Berapa banyak yang hilang dari mereka? Setidaknya 4 poin. Artinya apa? Yang kelima, mereka yang penting bagi mereka adalah yang penting bagi kami salat
Mau sholat sendiri atau sholat berjamaah, itu terserah. Uniknya lagi, ketidaktahuan mereka terhadap akidah yang benar, mereka sholat dengan pacar mereka. Yang satu jadi imam, yang pacarnya jadi makmum. Pertanyaannya, apa hukumnya sholat yang satu laki-laki dan satu perempuan yang berdua sholat? Yang bukan suami istri, apa hukumnya? Haram. Tahukah mereka hukum itu? Yang penting kami, coba lihat, perhatikan kalimatnya. Adakah makna yang salah dari kalimat itu, yang penting kami sholat? Adakah yang salah? Tak ada salah sebenarnya, secara logika tidak ada yang salah. Tapi coba perhatikan baik-baik, yang penting kami sholat. Ada yang salah? Dalam secara makna ada. Mau salah ataupun betul yang mereka lakukan, yang penting kami sholat. Mau benar sholatnya, mau nggak benar sholatnya, yang penting mereka itu salah atau tak salah? Salah. Yang benar itu apa? Harus benar sholatnya. Bagaimana Allah mau merubah sikap karakter seseorang kalau sholatnya salah kok? Makanya mohon maaf, kalimat dalam Al-Quran itu tak berlaku. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya, pacaran mungkar apa tidak? Kalau pacaran mungkar, mengapa sholat dia tak mampu menghapus kemungkaran itu? Kenapa dia tetap sholat tapi pacaran tetap jalan? Kenapa dia sholat tapi mengucapkan selamat Natal tetap? Kenapa dia sholat tapi masih ikut melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat? Artinya apa? Sholatnya sama sekali tidak berpengaruh. Apa masalah? Kata Syekh Abdurrahman As-Siddiq Al-Banjari, kalaulah sholat seseorang itu tak mampu merubah perilaku seseorang, mesti sholatnya nggak benar. Sampai segitunya kita harus turunan? Iya. Begitulah kaum orientalis merusak kita sampai sedalam itu. Apakah mereka tak paham? Paham. Sekarang saya tanya, berapa banyak para penghafal Quran hari ini? Berapa banyak penghafal Quran hari ini? Mulai banyak. Pertanyaannya, berapa banyak dari orang yang baca Quran dan hafal Quran yang bertadabbur dengan ayat Al-Quran hari ini? Sekarang kita lihat di masjid ini. Ada program tadabbur ayat Al-Quran? Berarti tugas Pak Yendi itu, Pak Yendi. Harus ada itu Pak Yendi. Jangan sampai tak ada. Coba bayangkan Pak. Mau saya kembalikan lagi kepada sejarah. Perhatikan sejarahnya Bapak Ibu. Orang Yahudi asli Jerman dan Yahudi asli Prancis, mereka mempelajari kitab Al-Quran. Ingat itu. Pertanyaan kita adalah, mereka mengetahui kelemahan kita dari mana? Dari Al-Quran. Apa mereka kata? Di dalam Al-Quran itu orang yang baik, orang yang beriman, orang yang percaya dengan Al-Quran, orang yang percaya dengan hari kiamat, orang yang percaya dengan kebaikan akan menghasilkan akhlak-akhlak yang baik. Itu mereka bagikan poin. Apa kata mereka? Jauhkan mereka dari Al-Quran. Yang terjadi hari ini adalah, kenapa umat muslim merosot? Karena mereka jauh daripada Al-Quran. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kenapa umat muslim mundur dan merosot hari ini secara peradaban? Karena umat muslim hari ini jauh daripada Al-Quran. Sekarang kita lihat dalam acara perayaan tahun baru, berapa menit baca Qurannya? Berapa menit baca Qurannya? Kalaupun ada. Paling 10 menit Pak. Itu udah paling panjang tuh. Udah paling panjang tuh 10 menit. Pertanyaannya, setelah itu ada nggak tadabbur ayat Al-Qurannya? Paling kajian singkat lah. Untuk muhasabah diri, ingatlah kita akan mati semua. Betul, memang mati. Tak diingat pun kita juga bakal mati. Makanya kita ingatkan. Pertanyaannya adalah, pernahkah mereka memperingati sesuatu yang terjadi di balik itu? Ingatlah Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam acara perayaan tahun baru. Sesungguhnya ini sejarahnya adalah orang-orang kafir. Pernah nggak disampaikan? Tak pernah disampaikan. Kenapa tak pernah disampaikan? Biar mereka tetap istiqomah dalam perayaan tradisi tahun baru. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Terakhir Bapak Ibu. Terakhir. Taghrib. Dia ada 4 kan, kita ambil yang 3 sajalah. Yang ketiga itu taghrib. Westernisasi. Tahu westernisasi Bapak Ibu? Yang punya program ini tuh orang barat. Yang punya program perayaan tahun baru nih orang barat. Sampai di sini paham? Jadi apa yang disebut dengan westernisasi itu? Mengikuti budaya barat.
Jadi kalau kita mengikuti perayaan tahun baru berarti kita sedang mengikuti tradisi budaya. Itulah yang disebut dengan westernisasi kalau bahasa gaulnya. Apa namanya Bapak Ibu? Tagrib dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggrisnya westernisasi. Artinya apa? Kebarat-baratan. Biar wow, biar oke, biar mantep, biar gos, biar jos. Kalau ndak begitu ndak wow, ndak jos, ndak yes. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik, sekarang pertanyaannya, haram atau tak haram peringatan tahun baru tadi? Saya katakan, saya tidak mengharamkan dan saya tidak menghalalkan perayaan tahun baru. Tapi saya katakan perayaan tahun baru subhat. Yang kata Nabi, faman waqa'a fi subhat, yang terjerumus dalam subhat, dia sudah terjerumus dalam yang haram. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Itu penekanan kita hari ini. Artinya apa? Kata Nabi, sebelum saya tutup, kata Nabi di akhir zaman, itu isinya adalah subhat. Maka yang bisa menjaga diri dia dari subhat, mereka dapat label namanya warok. Orang warok itu yang bisa menjaga diri dia dari perbuatan-perbuatan yang subhat. Apalagi hari ini disebut sebagai subhat akhir zaman. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Mudah-mudahan setelah ini pulang ke rumah, telepon anak, balik. Yang tak balik tutup pintu. Pergi saja dari rumah nih. Saya yakin tak berani. Kenapa tak berani? Kadang-kadang banyak anak-anak yang ibu-ibu, bapak-bapak yang kita takut sama anak sekarang kan. Ya ini adalah psikologi. Tapi mudah-mudahan yang di sini anak-anaknya sudah tidak ada yang di sana. Ya tidak ada yang di sana. Maksudnya tidak tahu tidak ada yang di sana mana kita nggak tahu. Tapi mudah-mudahan kita istiqamah, tetap istiqamah mengajarkan kepada anak akidah yang benar. Yang anak-anaknya keluar malam hari ini, teleponlah, suruh pulang ke rumah. Biar cukup di rumah saja, berdamai dengan waktu. Tinggal nunggu malam saja, besok pagi nalantak nak keluarlah. Itu terserah. Yang penting jangan malam hari ini. Biar kita tidak bertasyabuh. Kata Gus Najib, saya mengutip perkataan beliau sebelum saya tutup, kata Gus Najib, ketika ditanya apa pendapat Gus Najib tentang perayaan malam tahun baru, kata beliau, sebaiknya berdiam dirilah di rumah, tidak usah keluar dan tidak usah beramai-ramai. Takutnya kita terjerumus dalam tasyabbuh bil kufri. Takut kita terjerumus dalam perbuatan yang menyerupai perbuatan orang kafir. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.